Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, yaitu Bapak Muhammad Hamzah SPD MPT, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Langsung saja, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang berjudul Teknologi Digitalisasi Dakwah. Latar belakang perkembangan teknologi di era globalisasi telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Kehadiran media massa baik cetak maupun elektronik seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet sebagai alat komunikasi abad modern telah menyebar di tengah-tengah masyarakat secara luas, sehingga informasi, berita maupun pesan dakwah yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Kemajuan teknologi membuat cara berdakwah pun sekarang mengalami perkembangan. Dakwah tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi mulai memanfaatkan kemajuan teknologi agar pesan dakwah lebih meluas dan bisa dilakukan secara efektif. Dakwah dapat dilakukan melalui media massa dan diterima oleh orang banyak karena kegiatan dakwah sifatnya massal akan penerima pesan dakwah. Tidak hanya di kalangan tertentu saja, kalangan yang dijangkau bisa luas, begitu pula dampak yang ditimbulkannya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana proses dari teknologi ke teknologi, kemudian bagaimana proses dari industri ke informasi, dan yang ketiga, baik proses dari Zunlogon Ekando ke Homo Digitalis, kemudian bagaimana cara proses dari teknologi ke ekstrakologi. Ya, langsung saja ke bab yang pertama, yaitu dari teologi ke teknologi. Dalam kajian agama, pembicaraan teologi merupakan suatu yang niscaya. Maksudnya, seseorang tidak mungkin mendiskusikan sebuah agama tanpa membicarakan teologi yang menjadi dasar paham keagamaan tersebut. Namun demikian, realitas yang ada secara lebih detail karena menganggap hal tersebut merupakan suatu yang sangat umum, biasa dan sudah maklum. Meskipun ada yang membicarakan teologi, seringkali hanya semata bahan diskusi tanpa perlu merefleksikan secara mendalam. Presiden B.J. Habibie sebagai tokoh Islam paling terkemuka dalam bidang ini pernah mempopulerkan istilah imtak atau iman takwa dan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sudah umum dipahami, umat Islam agar tidak tertinggal dari umat-umat lain didorong agar meningkatkan penguasaan iptek. Dalam pemikiran Presiden ketiga Republik Indonesia itu, kemajuan dan kemuliaan Islam pada masa sekarang dan mendatang amat sangat ditentukan oleh penguasaan umum terhadap integrasi imtak dan iptek itu. Jadi di sini ada pergeseran dari imtak teologi ke iptek ke teknologi. Namun pergeseran ini tidak dalam arti meninggalkan atau memisahkan, tetapi justru dalam kerangka integrasi keduanya untuk kemajuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya orientasi berpikir dan bertindak umat setidak-tidaknya menurut pengamatan Amin Abdullah belum banyak meranjak dari pola pemikiran normatif, tekstual, dan doktrinal, sehingga umat Islam perlu didorong agar mengembangkan pemikiran baru yang tak hanya filosofis, akan tetapi juga dapat menyejarahkan. Dalam era ini, teologi ke teknologi sebuah orientasi pemikiran yang diharapkan dapat mendekatkan umat dengan teknologi dan mengkapitalisasikannya untuk Islam dan kemanusiaan secara umum dan kemajuan dakwah secara lebih khusus. Ajakan agar orientasi pemikiran dan kerja umat bergeser dari langit ke bumi, dari wahyu ke akal, dan dari teks ke konteks. Dalam perspektif integrasi disuarakan dengan sangat keras oleh pemikir Mesir Hasan Hanafi. Pergeseran orientasi pemikiran ini penting agar agama bisa hadir dalam konteks ruang dan waktu secara positif dan kontributif. Pada era baru saat ini, di mana kemajuan teknologi berjalan sangat cepat, masuk dan memberikan dampak yang luas terhadap semua aspek kehidupan manusia, maka pemikiran agama harus bergeser pula, tidak hanya soal-soal ketuhanan dan pokok-pokok agama semata,
tetapi juga menelaah kekuatan baru bernama teknologi. Ada alasan yang mendasari orientasi pemikiran baru ini, khususnya dalam konteks dakwah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada yang membantah bahwa saat ini terjadi penetrasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sebut saja komputer dan internet yang amat kuat terhadap kehidupan manusia. Kemudian disadari bahwa dampak kemajuan teknologi positif maupun negatif telah menimbulkan persoalan baru secara moral dan agama di tengah-tengah masyarakat. Kemudian disadari ataupun tidak, mesin atau teknologi meskipun produk ciptaan manusia, ia telah menjadi kompetitor atau manusia yang membuatnya tak selalu menjadi pengendali, tetapi dikendalikan. Dengan kata lain, manusia tidak sepenuhnya menjadi subjek, tetapi dalam situasi tertentu ia menjadi objek teknologi. Kemudian, bagaimana kemajuan teknologi dapat secara positif dan produktif dimanfaatkan untuk kemajuan dakwah dan kemajuan keadaban umat manusia. Kemudian dari industri ke informasi atau permasalahan yang kedua, pada era ini sedang terjadi apa yang dinamakan revolusi industri keempat atau bisa disebut revolusi 4.0, di mana media industri, hiburan dan informasi merupakan hal yang paling pokok dari transformasi ini. Seperti umum diketahui, industri ini menyediakan alat-alat digital sebagai layanan dan aplikasi, juga konten yang berhubungan kita kapanpun, akan dimanapun. Tidak ada yang perusahaan atau pemerintahan yang bisa acuh tak acuh kepada implikasi penggunaan media digital yang semakin marak di industri maupun masyarakat akhir-akhir ini. Akibatnya, struktur kehidupan manusia berubah. Mereka berinteraksi dan saling tersambung satu dengan lain melalui berbagai cara yang amat mudah. Dengan begitu, sensibilitas dan psikologi mereka juga berubah, karena koneksi online dalam jaringan menghilangkan atau menembus batas-batas pribadi dan profesional. Sekarang ini rasa harus akan informasi yang langsung atau aktual telah mendorong orang untuk melakukan koneksi online. Maka menjadi penting memikirkan bagaimana kita dapat memperbesar sisi positif dari penggunaan media yang semakin pesat, serta menyadari bagaimana cara paling tidak meminimalisasi dari awal dampak yang tidak dikehendaki. Era informasi digital adalah era baru di mana komunikasi menjadi suatu yang niscaya. Dipastikan bahwa pada masa depan teknik digital akan banyak digunakan, selain karena lebih murah, juga lebih berkualitas, bahkan semua akan serba digital. Dan inilah abad digital atau revolusi digital. Era digital memberi kemudahan dalam akses data, mencari informasi, kemudian mengolah, mengirimkan dan menerima data. Komunikasi bisa dilakukan tidak hanya face to face seperti pada masa lalu, tapi dapat dilakukan secara virtual melalui jaringan internet. Inilah fase di mana terjadi apa yang dinamakan ledakan data yang memunculkan kosakata baru. Data besar ini bisa dilakukan untuk berbagai kepentingan hidup, baik pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan bahan politik. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibnu Adwalul Haq.